Bismillah walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur atas semua nikmatnya, bersyukur atas semua ketentuannya, bersyukur atas semua petunjuk-petunjuknya, bersyukur pula atas semua kebaikan-kebaikan Allah. Insya Allah semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semua dalam kehidupan dunia ini dan nanti dalam kehidupan akhirat kita. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti dan meneladani, mengamalkan tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya, karena kita ingin menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis tafsir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar, yaitu surat As-Saffat dari ayat 161 sampai dengan akhir surat, yaitu ayat 182. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kita hari ini akan menyelesaikan tafsir kita, kajian kita terhadap surat As-Saffat. Kita awali dari ayat 161. Fa innakum wa ma ta'budun, maka sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ayat ini, kata mufassir, ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka malah menyembah selain Allah dari makhluk-makhluk Allah dan dari apa yang mereka perbuat. Karenanya Allah ingatkan bahwa menyembah selain Allah tidak akan mendatangkan manfaat. Menyembah selain Allah tidak akan menolak bahaya, tidak akan menghilangkan madarat, karena sesungguhnya yang Maha Kuasa memberi manfaat, memberi kebaikan, mencegah dari bahaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dalam kehidupan dunia ini, apakah nanti lebih lagi dalam kehidupan akhirat. Fa innakum wa ma ta'budun, maka sesungguhnya kalian semua dengan apa yang kalian sembah selain Allah tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan kebaikan. Ma antum alaihi bifatinin, kalian juga tidak akan mampu menyesatkan manusia. Orang yang sungguh-sungguh beriman, maka ia mampu menjaga keimanannya dengan sebaik-baiknya. Karena keimanan adalah anugerah Allah yang termahal, anugerah Allah yang tiada terkira nilainya. Orang yang menjaga imannya tidak mudah digoda dengan berbagai macam godaan. Ayat ini justru menjadi motivasi kita, menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa insya Allah keimanan yang sangat kuat akan menjaga kita dari berbagai macam bahaya dan musibah. Demikian juga dengan ayat ini, maka kita semakin yakin bahwa keimanan itulah yang sungguh-sungguh amat sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah ingatkan bahwa semua orang yang beriman tidak dapat disesatkan karena mereka sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mendapatkan petunjuk Allah, ia akan berada di dalam neraka jahim, illa man huwa salil jahim, melainkan orang-orang yang memilih untuk mendapatkan neraka jahim. Beriman atau tidak memang pilihan manusia. Namun pilihan apapun ada konsekuensinya,
Memilih iman mendapatkan kebaikan. Tidak memilih iman tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, ia akan berusaha menghindarkan diri dari neraka jahim, karena ia sangat yakin yang ia perbuat dalam kehidupan ini, yang semua diperbuatnya dalam rangka mendapatkan surga Allah, menghindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ayat 161 sampai dengan ayat 163. Allah tujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 164 sampai dengan ayat 166 berbicara tentang keutamaan dan keagungan malaikat-malaikat Allah. Mereka berkata tentang diri mereka sendiri, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum, dan tidak ada di antara kami melainkan masing-masing memiliki kedudukan yang tertentu dalam beribadah, dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah. Setiap malaikat ada tugasnya, setiap malaikat ada perintah Allah untuk dijalankan. Namun semua malaikat-malaikat Allah adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka dikatakan selalu berlomba-lomba untuk menjalankan apapun perintah Allah. Fassabiqatis sabaq. Sungguh demi malaikat-malaikat yang selalu dahulu mendahului, yang selalu berlomba untuk segera menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Digambarkan di ayat tersebut bahwa malaikat-malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keagungan dan keutamaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memiliki maqam maklum, kedudukan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan tugas dan perintah Allah kepada malaikat-malaikat tersebut. Wa inna lanahnus saffun. Para malaikat juga berkata, sesungguhnya kami adalah benar-benar yang selalu menjalankan perintah Allah dengan berbaris, dengan bersaf-saf. Salah satu dari keutamaan malaikat, saat mereka menjalankan perintah Allah, mereka berbaris dengan barisan yang sangat rapih. Itu menunjukkan mereka memang ingin menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karenanya Nabi SAW pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya agar meluruskan barisan, agar merapikan shaf saat menunaikan ibadah sholat. Alasan Nabi adalah hendaklah kalian berbaris seperti barisnya malaikat-malaikat Allah, berbaris dengan rapih, berbaris dengan teratur. Itulah tanda sholat yang sempurna pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan berbarisnya malaikat-malaikat saat menjalankan perintah Allah, kita pula insya Allah berbaris dengan teratur, dengan rapi saat kita menunaikan perintah Allah berupa ibadah sholat. Bahkan berbaris dalam barisan yang rapih, bersaf dalam barisan sholat yang teratur, itu juga menjadi pertanda bahwa kita tidak digoda oleh setan. Karena di antara godaan setan, ia akan masuk dalam shaf manusia, dalam shafnya sholat. Orang yang tidak rapi, orang yang tidak teratur dalam menjaga barisan sholat. Imam pula diingatkan agar memberikan aba-aba kepada makmum, agar mereka merapikan, meluruskan barisan dalam sholat mereka. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian, luruskan shaf kalian, karena lurus, rapi itu adalah tanda di antara tanda-tanda kesempurnaan sholat berjamaah. Wa inna lanahnul musabbihun. Malaikat-malaikat menceritakan tentang diri mereka di ayat 166 bahwa mereka adalah
benar-benar makhluk Allah yang selalu bertasbih, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan malaikat, menurut ayat 166 ini, mereka adalah makhluk Allah yang paling banyak bertasbih. Mereka bertasbih sepanjang masa. Mereka bertasbih setiap saat. Tidak pernah mereka tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih kepada Allah berarti kita menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kita menafikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keutamaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencontoh para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah. Dan mereka bertasbih menunjukkan mereka mengagungkan Allah. Mereka pula selalu mengakui kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih ini merupakan ungkapan seorang hamba untuk memuji dan mengagungkan Allah. Di surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 3 tasbih, 3 lafaz tasbih di ayat tersebut. Semua makhluk yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Yang kedua, tidak ada makhluk sekecil apapun melainkan mereka bertasbih kepada Allah. Batu-batu bertasbih, pohon-pohon bertasbih, seluruh alam ini bertasbih, seluruh makhluk bertasbih. Tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Namun yang ketiga dikatakan oleh Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian wahai manusia tidak dapat memahami tasbihnya makhluk selain manusia. Kita tidak dapat memahami tasbihnya hujan, tasbihnya bintang, tasbihnya langit, tasbihnya pohon. Padahal kilat saja sesungguhnya mereka sedang bertasbih. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Dan kilat atau petir sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah surat As-Saffat ayat 166 yang mengabadikan di antara keutamaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya masih berbicara tentang orang-orang Mekkah. Wa in kanu la yaqulun law anna indana dzikram minal awwalin. Penduduk Mekah beralasan dan berargumentasi bahwa belum datang kepada mereka yang memberi peringatan, belum datang kepada mereka kitab yang menjadi petunjuk sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum mereka. Wa in kanu la yaqulun law anna indana dzikram minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Seandainya telah datang kepada kami peringatan, telah datang kepada kami kitab yang menjadi petunjuk, maka kami akan termasuk orang-orang yang ikhlas, yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan dan argumentasi mereka tidak diterima oleh Allah karena sudah datang kepada mereka Alkitab, sudah datang kepada mereka An-Nabi dan Ar-Rasul, mengingatkan mereka, bahkan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Namun mereka tidak mau mengikuti Nabi utusan Allah, tidak mau mengikuti apa yang Allah tuntun di dalam kitab yang diberikan kepada mereka. Bahkan orang-orang sebelum mereka juga sudah mendapatkan kitab petunjuk, sudah diutus kepada mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alasan mereka ini adalah alasan yang dibuat-buat agar mereka tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka adalah dalam rangka menghindar dari hukuman Allah. Mereka beralasan belum datang yang memberi peringatan, belum datang kitab yang menjadi petunjuk, padahal sudah sangat banyak datang kepada mereka, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Karenanya di ayat 170 Allah katakan, kemudian mereka mengingkari adanya Allah. Bahkan mereka sesungguhnya sudah mengetahui akibat perbuatan mereka. Mereka sembunyikan itu karena mereka sesungguhnya memang tidak mau beriman. Kalau tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menegaskan bahwa mereka memang tidak mau beriman, mereka tidak akan beriman. Karena sesungguhnya selain dari hidayah Allah, keimanan itu adalah ikhtiar manusia. Manusia yang selalu berusaha mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari bimbingan Allah, Allah akan mudahkan. Sedangkan yang tidak mau mendapatkan hidayah, mereka tidak akan mencari hidayah. Hidayah itu ada pada ilmu, hidayah itu ada pada bimbingan, hidayah itu ada pada petunjuk, hidayah itu ada pada kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, ada pada nikmat-nikmat kita, pada semua yang Allah anugerahkan kepada kita, asalkan kita mampu menjadikan semuanya dalam rangka kita terus-menerus mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kuatkan, jaga dan pelihara hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami menuju jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sesungguhnya kata Allah telah berlaku ketetapan kami bagi hamba-hamba kami, yaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan siapapun yang mengikuti nabinya, termasuk nabi tersebut, akan mendapatkan kebaikan dari Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir semua nabi adalah kebaikan, akhir semua utusan Allah adalah kemuliaan, dan akhir dari semua umat yang mengikuti nabi, umat yang mengikuti Rasul adalah juga kemuliaan dan kebaikan. Karena itu menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, menjadi ketetapan Allah. Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong para nabi. Allah akan menolong hamba-hambanya yang mengikuti para nabi. Allah pula akan menolong nabi-nabinya yang mengajak umatnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahum lahumul mansurun. Ayat 172 ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka ini, utusan-utusan Allah, adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para pengikut nabi-nabi Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun, mereka pula akan mendapatkan pertolongan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabinya, utusannya, juga kepada umatnya yang mengikuti nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para nabi, Allah katakan mereka adalah al-mansurun, yang pasti ditolong oleh Allah. Sedangkan untuk umatnya yang setia mengikuti nabi, mereka adalah al-ghalibun, yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Begitu jaminan Allah kepada semua nabi-nabinya, kepada semua hamba-hambanya yang mengikuti nabi-nabi, utusan-utusan Allah. Fatawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka yang mempersekutukan Allah hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpaling di sini adalah berarti Nabi tidak menghiraukan apapun yang dikatakan oleh mereka yang tidak mau beriman. Berpaling di sini juga maksudnya Nabi tetap menjalankan ibadah dan amal soleh sesuai dengan perintah Allah. Nabi tetap mengajak orang-orang yang mau diajak oleh Nabi. Maksudnya pula bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan, tugas Nabi hanya mengajak. Hasil akhirnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pula yang meringankan Nabi, yang memudahkan Nabi dalam menjalankan tugasnya. Nabi sekalipun tidak dapat memberi hidayah, tetapi Nabi menyampaikan hidayah. Nabi mengajak kepada hidayah. Nabi menyampaikan kebaikan-kebaikan. Hasil akhirnya tetap saja di tangan Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada mereka. Apakah mereka mau mengikuti Nabi atau mereka tidak mau mengikuti Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan ayat 175, wa absirhum fasawfa yubsirun, dan perlihatkanlah kepada mereka beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, karena nanti mereka akan melihatnya di hari kiamat kelak.
Banyak bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah pada umat-umat terdahulu, untuk Nabi mengingatkan kepada mereka balasan-balasan Allah kepada umat-umat terdahulu yang mengikuti nabinya, sekaligus balasan Allah kepada umat-umat terdahulu yang tidak mau mengikuti nabi-nabi utusan Allah. Afabi adzabina yasta'jilun, apakah kemudian mereka berharap agar disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 176 ini dikaitkan dengan sebab nuzul yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Muhammad, perlihatkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, segerakan azab itu kepada kami. Begitulah tantangan mereka kepada Nabi, padahal azab tidak perlu diminta disegerakan, karena hak untuk menurunkan azab hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas Nabi bukan menurunkan azab. Tugas Nabi bukan menghukum manusia. Tugas Nabi adalah mengajak, menyampaikan azab ataupun hukuman semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka minta disegerakan azab, maka Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menurunkan azab, Allah pula yang akan memberikan balasan kepada semua hamba-hambanya. Fa'idha nazala bisahatihim fasa'a sobahul munzarin, maka apabila azab itu telah turun di halaman mereka, di sekitar mereka, maka itulah seburuk-buruk pagi hari di mana mereka mendapatkan peringatan melalui hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah turunkan azab meskipun di waktu pagi hari. Jika Allah menghendaki, Allah turunkan azab meskipun di malam hari. Jika Allah menghendaki, Allah turunkan azab meskipun keadaan mereka tidak siap, meskipun keadaan mereka dalam keadaan yang tidak baik. Azab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menginformasikan bahwa jika Allah menghendaki, maka azab akan turun di sekitar mereka, bahkan dekat dengan mereka, bahkan di halaman rumah-rumah mereka, bahkan mungkin di dalam rumah-rumah mereka, menunjukkan Allah lah Maha Kuasa untuk menurunkan azab. Tidak perlu manusia meminta disegerakan azab. Bahkan minta disegerakan azab adalah perbuatan tercela, adalah perilaku hina, karena ia berarti ingin mendapatkan azab Allah. Padahal jika manusia mendapatkan azab Allah, manusia tidak mungkin mampu menjaga dirinya, manusia tidak mungkin mampu mencegah dirinya, manusia tidak mungkin mampu mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bagi siapapun adalah manakala ia berbuat dosa atau maksiat, ia segera bertobat. Insya Allah dengan tobatnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjauhkannya dari azab, menjauhkannya dari murkanya. Demikian juga dengan bertobat, dengan memohon ampun kepada Allah, malah Allah bersedia untuk menurunkan keberkahan, menambah nikmat-nikmatnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla anhum hatta hin, diulang di ayat 178 sebagaimana di ayat 174, yaitu wahai Muhammad, berpalinglah kamu dari mereka yang mempersekutukan Allah. Sesungguhnya ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, waktu mereka mendapatkan hukuman Allah, waktu mereka mendapatkan azab dari Allah. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada mereka, mereka pula menerima atau tidak peringatan Nabi, itu adalah dikembalikan kepada mereka. Sedangkan Nabi sudah mengingatkan, sedangkan Nabi sudah mengajak, maka Nabi sudah menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla anhum hatta hin, sebagai takkid atau penegasan dan penguatan terhadap ayat 174 yang maknanya sama. Inilah kaidah Al-Quran. Ada ayat yang Allah ulang,
sebagai penegasan, sebagai penguatan agar manusia semakin yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat 179 merupakan pengulangan atau penguatan dari ayat 175. Wa absir fasawfa yubsirun, perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, perlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat Allah. Fasawfa yubsirun, maka mereka nanti akan melihat, akan menyaksikan. Saat nanti mereka melihat, maka mereka akan menyesal. Saat mereka melihat azab, mereka kemudian akan menyesali apa yang mereka perbuat sepanjang kehidupan di dunia. Allah akhiri surat As-Saffat dengan ungkapan tasbih, dengan ungkapan salam kepada para utusan Allah, dan ungkapan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhanmu yang memiliki keperkasaan atas apa yang mereka perkatakan tentang Allah yang tidak layak dengan kemahasempurnaan Allah. Wassalamun ala mursalin, keselamatan dan kesejahteraan kepada semua utusan-utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam riwayat Imam Ibnu Hatim dikatakan, barang siapa yang ingin dipenuhi timbangan pahalanya di hari kiamat, maka hendaklah setiap ia bangkit dari majlisnya, ia mengucapkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. 3 ungkapan ini yang berada di akhir surat As-Saffat kita baca manakala menutup majelis kita. Demikian juga kita baca manakala menutup doa kita. Keagungannya adalah karena isinya tasbih kepada Allah, mengagungkan dan mensucikan Allah. Yang kedua adalah mengucapkan salam dan sholawat kepada semua utusan Allah, dan ditutup dengan tahmid, memuji Allah atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-Nya, atas semua petunjuk-petunjuk-Nya. Sehingga akhir dari surat As-Saffat ini dikatakan akhir yang sangat mulia, akhir yang sangat baik, karena akhirnya adalah ungkapan tasbih, akhirnya adalah ungkapan tahmid, dan akhirnya adalah sholawat dan salam kepada semua utusan Allah. Di dalam hadis juga Nabi mengingatkan, jika kalian mengucapkan salam atasku, maka ucapkan pula salam atas semua nabi-nabi sebelumku, karena mereka juga mendapatkan ucapan salam dan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menjaga 3 ayat ini. Kita mampu terus-menerus bertasbih, bertahmid, terus-menerus mengucapkan sholawat dan salam, sehingga kita layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia karena kita selalu bertasbih dan bertahmid, sedangkan kita pula mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah karena kita selalu mengucapkan sholawat dan salam. Demikian juga kata Imam Hasan Al-Basri, sholawat dan salam ini akan memudahkan semua urusan kita, akan dipenuhi semua hajat-hajat kita. Insya Allah kita berusaha menjaga tasbih kita, menjaga tahmid kita, dan sholawat serta salam kepada nabi-nabi utusan Allah, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian berakhir kajian tafsir kita di surat As-Saffat, dan kita akan melanjutkan tafsir pada surat-surat setelahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, sebuah kesyukuran yang tiada terhingga. Kita diberikan kesabaran untuk menyelesaikan tafsir surat As-Saffat, dan insya Allah kesyukuran kita akan Allah tambah manakala kita melanjutkan tafsir surat-surat setelah surat As-Saffat dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita, semua amal soleh kita, Allah catat sebagai pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan menjadi pertimbangan Allah untuk terus-menerus Allah anugerahkan kenikmatan, keberkahan, dan pertolongannya dalam kehidupan dunia kita. Terima kasih, jazakumullah khair kepada semua yang hadir membersamai majlis tafsir ini, khususnya tentu kepada semua pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua, dan semua jamaahnya yang setia bersama Al-Quran, bersama Majlis
tafsir Al-Quran. Insya Allah kita bertemu pada pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.